Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi SDIE Universitas Telkom. Dalam kuliah online mata kuliah matematika ekonomi. Sebelum kita mulai, silakan mahasiswa-mahasiswi untuk absensi diisi akad maupun nanti di kolom komentar di YouTube ya. Tidak lupa selalu saya ingatkan untuk selalu memakai masker ya. Di luar ya. Kalau di luar rumah silakan untuk memakai masker. Mungkin cuaca kurang bersahabat ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang baris dan deret ukur ya. Kemarin kita sudah membahas tentang baris dan deret hitung ya, atau dalam istilah matematika deret aritmatika. Kalau baris dan deret ukur itu baris dan deret geometri ya, istilah matematikanya. Materi ini adalah materi terakhir ya untuk session nanti, untuk pertemuan ke-6 nanti untuk ujian tengah semester ya. Ini untuk bahan untuk ujian tengah semester, jadi kita akan membahas tentang baris dan deret ukur. Jadi baris dan deret ukur sama ya sebenarnya, jadi ya, di tadi baris dan deret hitung atau deret aritmatika ya. Kalau perbedaannya cuma di untuk itunya ya, notasinya ya, atau ya, kalau yang di baris dan deret hitung kita memakai notasi positif maupun negatif. Kalau yang di deret itu kita memakai notasi untuk perkalian atau pembagian. Jadi untuk baris dan deret itu kita bahas. Pertama kita akan membahas barisan atau baris geometri atau baris ukur ya. Itu barisan bilangan di mana pola perubahannya dari satu suku ke suku besarnya tetap ya. Jadi sebagai perbedaannya adalah konstan ya. Tapi dalam deret baris deret ukur kita memakai notasi perkalian atau pembagian ya. Jadi ukurnya adalah besarnya tetap dan pola perubahannya tersebut dapat diperoleh dari perbandingan antara satu suku dengan suku sebelumnya. Jadi kita bandingkan ya, suku pertama, suku kedua, suku pertama ke suku dua sama dengan suku kedua ke suku ketiga ya, perubahannya. Dimana untuk perbedaannya itu untuk baris dan deret itu kita berikan tanda R. Kalau yang di baris dan deret hitung kita memberikan tanda B. Jadi perbedaannya kalau di baris ukur ada dengan simbolnya R kecil ya. Jadi contohnya, jadi R kecil itu kalau dihitung dengan pembagian ya. Jadi R itu sama dengan suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi sama dengan suku ketiga sama suku kedua, dan seterusnya sampai UN bagi UN-1. Jadi nilai dari ini ya, suku pembagian berarti adalah nilai sama ya, seperti yang di baris hitung ya. Jadi cuma dibedakannya di perkalian atau pembagian. Bagi contoh ini ya, ini namanya ada barisan ukur ya, 2, 4, 8, 6, 3, 2, dan sampai UN ya.
Karena kita sudah tahu ya, gunanya kita mencari R-nya dulu. Jadi R itu tadi kan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 ya. Jadi U2-nya R dibagi U2 itu 4, R U1-nya 2. Jadi R-nya adalah 2. Jadi ini sukunya, suku pertama itu 2, 2. 4, ketiga 8, keempat 16, kelima 30, dan seterusnya. Jadi kita untuk mencari R kita tinggal 3 bagi aja U2 atau nanti bisa dikalikan. Karena kalau dikalikan lebih susah ya, ini kita bagi aja U2 dibagi 1 atau U3 bagi U2 dan seterusnya. Jadi R itu ya. Jadi jika suku pertama U1 dinyatakan dengan A seperti di baris hitung, pembandingnya antara rasio atau R-nya antara dua suku berbeda kita berikan tanda R, dan suku barisan ke N dilambangkan dengan USN ya, bukan UN ya. UN itu nanti jumlahnya. Jadi untuk mencari, karena mungkin ya kalau itu baris ukurnya ada banyak ya, kita umumnya ditanyakan untuk baris ukur baris yang ke 100 dan sebagainya. Kita untuk lebih memudahkan kita buat rumusnya aja. Sebenarnya dari ini S1 sama dengan atau suku pertama ya, jadi A kali R pangkat, karena suku pertama itu kan A kan, jadi R-nya pangkat 1 minus 1. Jadi A pangkatnya jadi nilainya A. Suku kedua tinggal A kali R 2 minus 1. Jadi AR dan seterusnya. Ini sampai dengan terakhir SN sama dengan A kali R pangkat N minus 1. Jadi ini ya suku untuk mencari barisan ukur. Ini kita pakai rumusnya ini. Sebagai rumus dasarnya adalah ini, Sn sama dengan A kali R pangkat N minus 1. Dimana Sn itu suku ke N-nya, A itu urutan awalnya atau U1, terus R-nya adalah perbandingan ya, rasionya atau R-nya, dan N itu suku N-nya dikurangi 1. Jadi rumusnya ini ya, untuk mencari baris suatu urut, mencari suku ke N dari suatu barisan ukur, kita memakai rumusnya ini. Sn sama dengan A kali N pangkat N minus 1. Dimana S itu suku ke N-nya, A itu urutan pertamanya atau U1-nya, dan R ya. Ini benar UN dengan ini bisa benar. Jadi untuk mencari suku N-nya kita harus ingat ya, ini rumusnya ya, Sn sama dengan A kali R pangkat N minus 1. Bagi contoh bisa kita lihat ini ya, pokoknya diketahui baris ukur 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Tentukan suku pertama, rasio, rumus ke suku N dan suku ke-7. Jadi ditanyakan suku ke-7. Dari ini
baris ukur, kita bisa mengetahui suku pertama atau A-nya adalah 2, rasionya tinggal 4 bagi 2, jadi 2, terus SN-nya, jadi dikatakan SN ke-7, jadi kita mencari urutan yang ke-7. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya aja, tadi rumusnya kan SN sama dengan A kali R pangkat N minus 1, jadi kita masukkan A-nya ada 2, R-nya 2, pangkat N minus 1, dimana itu bisa ini ya, karena 2 sama 2 sama 1 bisa kita tambahkan 2 pangkat 1 plus N minus 1, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat N. Jadi suku ke-7 tinggal di bagian aja, 2 pangkat 7, sehingga hasilnya 128. Jadi karena ini ya, anunya sama ya, pakai nilai angka pangkatnya sama, jadi kita bisa jumlahkan aja 1 plus N minus 1, jadi 1 ya 2N. Tapi kalau ini beda ya tinggal yang kita pangkatkan cuma ini aja, yang R-nya aja. Kalau R sama A-nya sama ya kita pakai ini. Jadi suku ke-7 dihasilkan 128. Ini aja kuis ya, silahkan dicari suku yang ke-24, silahkan dicari ya, nanti pakai rumus yang sama, tinggal nanti N-nya diganti 24. Coba nanti dicari sebagai kuis ya, untuk nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar atau nanti bisa di WA aja, nggak apa-apa, nanti gabungan dengan kuis-kuis yang lainnya. Terus kita akan contohkan kedua, ada contoh kedua ya. Dari suatu barisan geometri diketahui A sama dengan ini, diketahui A-nya 160. R-nya diketahui 1/4. UN-nya diketahui 5/32. Tentukan berapa sukunya. Suku ke N-nya ya, barisan tersebut, jadi UN apa SN-nya, UN terakhir itu ya urusan ini 5/2, jadi jadi UN sama dengan SN ya, ini ya, UN itu sama dengan SN juga, barisan terakhir ya, itu sama dengan A kali R pangkat minus 1, jadi UN itu sama dengan SN ya, di garis terakhir ya, kalau UN dan seterusnya. Ini kita masukkan aja apa rumusnya, jadi UN atau SN-nya 5/32 sama dengan A-nya 160 kali R-nya 1/4 pangkat N pangkat 1/4 pangkat N minus 1. Karena N-nya belum ketahui, yang kita tanyakan ini N-nya ini. Mestinya kita balikkan, yang ini kan disendirikan 1/4 pangkat N minus 1, kita ini dikalikan 160 dibagi ya, 160 dibagi 1/32 kali 20 ya, sama dengan yang 1/32. Ini kita lanjutkan aja langsung. Jadi 1/n ya. Ini bisa nih 1/n 4 kali 6, ini bisa kita sederhanakan ya. 5/160 itu juga ya 1/32 ya. Jadi
60 itu disederhanakan menjadi 1/32, sehingga 1/32 kali 1/32, sehingga hasilnya 1/1024 ya. Ini sama, masih 1/4 pangkat N-1 dengan ini bisa disederhanakan lagi menjadi 4/5 kan? Jadi 4/5 itu nanti 1/1024 ya, 1/4 nanti, sehingga angkanya kan sama nih, 1/4-nya. Sehingga 1/4-nya dihilangkan, jadi N-1 sama dengan 5. Ya, dihasilkan N sama dengan 6. Jadi banyak sukunya N berhasil tersebut adalah 6. Ini jadi hasilnya ini. Jadi kita coba-coba dulu. Kalau 4 tuh disamakan dulu. Kalau bisa 4/1000 itu berapa, 4 pangkat berapa. Dari ini kan 4 pangkat 5 ya. Jadi hasilnya 1/4 pangkat 5. Ini ada hasilnya ini. Ini ada soal lagi ya. Contoh lagi ya, bila suku keempat 81 dan suku kedua 9, cari suku pertama dan rasionya. Jadi yang ditanyakan adalah R dan A-nya, karena ini belum ketahui ya. Suku pertama keempat 81, suku kedua 9. Lalu kita masukkan sendiri dulu. Jadi 4 sama dengan 81 per A pangkat R pangkat 3 ya. Kalau yang ini pangkat 2, di 9 sama dengan A pangkat R, A kali R ya hasilnya ya. Yang kedua ya 9 ini, jadi ini dari ini kan dari umuman dihasilkan A sama dengan 81 per R pangkat 3 ya. Jadi kita masukkan A-nya ini, jadi 9 U2 itu 9 sama dengan A-nya kan ketahui ini 81 per R3 kali R, sehingga dihasilkan 9 sama dengan 81 bagi R kuadrat. Jadi kita balik ya, R kuadratnya sama dengan 81 bagi 9, sehingga hasilnya 9. Jadi R kuadrat, R-nya ada, akar dari 9 itu ada 3. Jadi diketahui ya, U2 kali AR, jadi 9, kita mencari R-nya dulu, jadi U2 A kali R, 9 sama dengan A kali 3, A-nya kan belum diketahui tadi ya, A sama dengan 9 bagi 3 sama 3, sehingga jawabannya adalah A sama dengan 3 dan R-nya juga sama dengan 3. Jadi kita ada pertanyaan ini yang ketahui cuma suku ke 10-nya, ada 2 suku yang ketahui, tapi A dan R-nya belum diketahui, kita bisa menghitungnya dengan cara ini ya. Kita cari yang suku ke N-nya, suku X1-nya berapa, diketahui juga hasilnya banyak A atau R-nya ini. Baru kita masukkan ke suku ke X2-nya. Ini hasilnya ini. Ini contoh soal jenis-jenis soal untuk baris ukur ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Ya, kalau ditanyakan silakan DM ke WA saya. Sekarang kita lanjutkan dengan deret ukur ya. Jadi deret ukur itu kita sama seperti deret hitung ya, dari jumlah dari suku ke n-nya ya. Jadi penjumlahan dari semua suku ke n-nya. Jadi deret GIM itu adalah deret bilangan tersusun dengan urutan di mana suku pertama sama dengan suku pertama pada sukunya, suku kedua merupakan penjumlahan dua suku pertama pada sukunya, dan jadi deret itu penjumlahan dari suku ya. Jadi suku ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya dijumlahkan sama seperti deret hitung ya. Contohnya ini ada baris suku dan deret ukur ya 2, 6, 18, 54, 62. Jadi deret ukurnya tinggal dijumlahkan aja 2 tambah 6 ke 18, 54, dan seterusnya kalau ditanyakan ya. Tapi kalau jumlahnya deretnya apa barisannya deretnya ada sedikit, kita nggak masalah dijumlahkan secara manual ya. Tapi kalau nanti yang ditanyakan namanya apa deret yang ke 20 ke 100 dan sebagainya, kita kesusahan ya untuk menghitungnya atau kelamaan ya, bisa dihitung tapi akan membutuhkan waktu yang lama ya. Sehingga untuk memudahkan hal tersebut kita buatkan rumusnya. Di rumusnya ini, cara membuat rumusnya adalah ini ya, namanya kita untuk penjumlahan itu kita kasih notasi J ya, jumlah ya. Jadi J1 itu sama dengan S1 sama dengan A, J2 itu sama dengan S1 plus S2. Nah, ini hasilnya A kali S2-nya kan AR dan seterusnya sampai JS, sehingga dihasilkan ini suku pertama suku kedua dihasilkan ini. Ini kan A plus AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 dan sampai AR pangkat N-1 ya, sampai GN itu terakhir itu AN-1. Ini kita buat sebagai persamaan pertama. Jadi untuk memudahkan nanti dalam perhitungan, persamaan ini dikalikan dengan R. Kita misalkan ya, persamaan ini kita kalikan dengan R. Dan nanti bisa dijumlahkan jadi R kali Jn, ini, sehingga dihasilkan Jn kali R sama dengan AR, AR2, dan AR pangkat N terakhir. Jadi kita menambahkan persamaan kedua. Jadi dua persamaan itu kita substitusikan ya, kita kurangkan. Kita buat yang sudah Jn, ini Jn tadi kan ini A plus AR pangkat 2, dan terakhir AR pangkat N-1 dikurangi dengan Jn minus R ya, plus AR dengan ya AR plus AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan terakhir AR pangkat N ya. Ini kita kurangkan, jadi ini dikurangkan, ini bisa dicoret-coret semua ya, ini coret sampai yang ini terakhir AR pangkat ini dicoret. Sehingga dihasilkan nilai akhirnya adalah Jn minus Jn kali R sama dengan A minus A kali R pangkat N. Jadi kita sederhanakan jadi Jn kali 1 minus R sama dengan A kali 1 kali A kali 1 ya, hanya juga ini juga ya, ini A-nya digunakan jadi A kali 1 minus R pangkat N. Sehingga kita buat ke rumusnya, jadi Jn-nya adalah sama dengan A kali 1 minus pangkat Rn dibagi 1 minus R. Jadi ini persamaan untuk mencari jumlah suku ke N-nya. Jadi kita kalau
mencari jumlah suku ke N-nya, kita pakai rumus ini. Atau ini bisa kita jelaskan di sini. Jadi ada dua hal ya yang bisa kita buatkan untuk rumusnya ya. Umpamanya yang utama ya, untuk ini R-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau R sama dengan 0, sehingga derivasinya tidak terbentuk suatu derivatif. Jadi R-nya tidak sama dengan 0. Dan kalau R-nya lebih besar dari 1, kita pakai rumus yang ini. Jn sama dengan A kali R pangkat N minus 1 dibagi R minus 1. Tapi kalau R-nya lebih kecil dari 1, kita memakai rumus ini. Jn sama dengan A kali 1 minus R pangkat 2 dibagi 1 minus R. Ini ya caranya itu ya. Ini tambahan aja pada rumus jumlah N, suku pertama diketahui, maka untuk mencari suku ke N gunakan rumus ini ya, sama ya, UN ini isinya SN. Untuk lebih jelasnya kita kasihkan contoh ya, umpamanya tentukan tentukan ya rasio suku ke 10 dan jumlah 10 suku pertama dari geometri 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Jadi kita dari soal ini diketahui A-nya sama dengan 3 ya. Terus rasionya adalah U2 bagi U1, hasilnya adalah 2. Jadi R-nya lebih besar dari 1. Sehingga kita memakai rumus yang pertama tadi. Jadi UN sama dengan A kali ini ya. Kita mencari suku ke N-nya dulu. Suku ke N-nya adalah UN sama dengan A kali R pangkat 1. Sehingga ini 3N pangkat 1. Sehingga suku ke N-nya itu 1536. Terus kita mencari jumlah suku ke N-nya. Jadi karena tadi R-nya lebih besar dari 1, kita pakai rumus yang ini. N sama dengan A kali R pangkat N minus 1 bagi R minus 1. Sehingga dihasilkan ini. J10 adalah 3 kali 2 pangkat 10 dikurangi 1 bagi R-nya. Nanti dari 2 ada 2 minus 1, sehingga dihasilkan analisis 1 ya. 3 kali 2 pangkat 10 itu adalah 1024 dikurangi 1 kali 3, sehingga dihasilkan jumlah suku ke 10 ini ada 3069. Jadi R2 suku ke 10 nya ada 1536 dan jumlah suku ke 10 nya ada 3069. Itu yang untuk soal yang kita sederhana ya, tidak masukkan data-datanya aja. Kita memakai ini. Sekarang kita contohkan yang bentuk urutannya ada menurun ya, berkurang ya. Tadi kan naik dari 2, 6, 2, 4, 8 tadi ya. Kita gunakan yang ini. Sekarang yang nilainya menurun, barisannya adalah 2, 1, setengah, 14 dan seterusnya. Jadi ini kita bisa mencari rasionya dulu ya. Hanya ketahui 2, rasionya ada U2 dibagi 1 adalah setengah ya. Jadi R-nya lebih besar, lebih kecil dari 1. Jadi kita mencari UN-nya dulu, kita silakan ya. Hitung nanti berapa U10-nya, ini sebagai kuis juga ya. Ini caranya ini, tinggal kita masukkan aja nanti. Silakan hasilnya berapa, nanti dituliskan di sini. Nanti di-share, ini sebagai kuis ya, contoh ini. Jadi nanti R-nya setengah, U10-nya berapa,
punya berapa, silahkan nanti dihitung ya untuk ini. Ini kedua dari sebuah deret ukur diketahui J6, 96, dan J8, 384. Hitunglah jumlah 9 suku pertama deret ukur tersebut. Coba Anda cari solusi contoh di atas. Jadi silakan nanti sebagai kuis, akan nanti hasilnya di-share di kolom YouTube atau nanti bisa di WA saya ya. Ini sebagai kuis yang ketiga ya. Jadi kuis ketiga kita kasih kisi-kisi cara penghitungannya ya. Ini tadi J6-nya ada 96, J8 38. Kita masukkan dulu seperti tadi di cara baris ukur ya, 96 ini dihasilkan 96 A sama dengan 96 ini R1. Terus kita masukkan aja 384 A-nya sudah ketahui ya, A-nya dimasukkan ke sini, ini dihasilkan ini. Ya silahkan nanti dilanjutkan sebagai tugas ya. Silahkan nanti ini dikerjakan, nanti hasilnya bisa dikumpul atau di share di kolom komentar YouTube atau di DM WA saya. Ini pakai isi langkah-langkah awalnya ya. Jadi nanti tinggal kita masukkan aja nanti. Katanya nanti hasilnya berapa, silahkan nanti. Karena kita khusus sistem foldernya ya, nanti ini offline ya, bisa nanti salah satu mahasiswa bisa maju mengerjakan pakai nilai tambah. Itu ya untuk deret ukur. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan dalam ekonomi ya, untuk deret baris dan deret ukur. Biasanya dalam deret baris dan deret ukur tuh biasanya digunakan dalam perbankan ya, banyak kan di perbankan ya, atau nanti di pertambangan hidup dan sebagainya. Jadi dalam perbankan itu yang deret ukur itu biasanya di dalam mencari bunga pinjaman ya. Jadi bunga pinjaman selama setahun atau kurang sering diurus dengan menggunakan cara yang sederhana. Jadi untuk bunga pinjaman yang tidak sampai setahun ya, mungkin secara manual kita bisa kerjakan ya. Ini bisa dicari dengan sederhana dengan rumusnya ini. I sama dengan bunganya adalah sama dengan P minus R kali TR-nya itu bunganya. Jadi untuk yang biasanya untuk yang pinjaman yang kurang dari setahun itu kita memakai rumus ini. I sama dengan kali dengan P ya pinjamannya minus R itu bunganya, T-nya jangka waktunya ya. Jadi kita mengembalikannya pada saat ini ya, bunganya berapa kan di sini. Sebagai contoh ini ya, lebih jelas ya, berapakah jumlah yang harus dikembalikan oleh seseorang yang meminjam uang sebanyak 2.500 pada tanggal 5 Juni ya 1992 dan dikembalikan pada tanggal 5 Februari 1993 dengan bunga sebesar 14%. Jadi ini bisa kita lihat ya, dari Juni sampai Februari itu nggak sampai setahun ya, jadi cuma 8 bulan ya. Jadi kita bisa memakai rumus yang sederhana tadi ya. Jadi untuk mencari bunganya tinggal kita pakai ini aja, mencari bunga dari selama 8 bulan itu berapa sih bunganya, hasilnya ini. I
bunganya sama dengan P kali R kali T, tinggal pinjaman, jumlah pinjaman kali bunganya ya 2% dan 0,14 kali jangka waktunya ya. Jangka waktu itu 8 bulan dibagi 12 ya. Jadi 8 dibagi 12 atau nanti 2/3 ya. Sehingga dihasilkan 33,33. Jadi bunganya selama 8 bulan itu didapat sebesar 233,3. Jadi jumlah yang harus dibayarkan pada bulan ke-8 adalah 2.500 tambah ini, sehingga yang harus dibayarkan kepada peminjam adalah pada yang dipinjamin ya 2.733,33. Jadi ini khusus untuk yang jangka waktu pinjamannya kurang dari 1 tahun ya. Karena kalau yang lebih dari setahun, kita bisa memakai cara yang kedua ini. Jadi untuk cara yang kedua ini adalah ini yang nilai sekarang dari jumlah yang diperoleh di masa mendatang atau sering pula disebut dengan present value adalah nilai sebelah uang yang saat ini dapat digunakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Jadi misalkan P adalah nilai sekarang dari uang sebanyak A pada T tahun yang akan datang. Bila kemudian diumpamakan ya tingkat bunga adalah R, maka bunga yang dapat diperoleh dari P rupiah adalah ini. Jadi bunganya ini. Kita memakai rumus sama ya bunganya ya. I sama dengan P kali R kali T. Selanjutnya dan uang setelah T tahun menjadi P sama dengan plus P kali RT sama dengan jadi ini P kali kurung terbuka 1 plus RT ya. Jadi PRT itu 3P kali 1 plus RT. Jadi untuk mencari uang bunganya ya ini cara kedua ya. Karena adalah nilai uang sebanyak P pada 1 tahun T tahun ya mendatang, maka P sama dengan A. Jadi biasanya untuk mencari modal awal itu biasanya P sama dengan A plus PA dibagi 1 min 1 plus L kali T. Jadi A-nya tuh ini. A sama dengan P kali membuka 1 plus RT. Jadi kalau untuk mencari P tinggal dibalik aja. A dibagi ini. Jadi ini untuk mencari cara kedua ya, mencari bunga. Jadi secara contohnya kita bisa selesaikan contohnya, setahun lagi Afsun akan menerima uang sebanyak 10.000 rupiah. Berapa nilai sekarang yang uang tersebut jika tingkat bunganya 13% tahun dalam masa. Misalnya A adalah setengah dan T-nya cuma 1 tahun ya. Jadi ini yang diketahui adalah A-nya ya. A-nya kan setelah 1 tahun itu nilainya menjadi 10.000. Jadi kita mencari modal awalnya. P-nya ya, P sama dengan 10 ini. Jadi modal awal kita mempunyai uang adalah 8.849,56. Jadi untuk cara yang kedua. Yang ketiga, dalam bunga majemuk ini biasanya yang untuk tahun yang lebih dari setahun ya. Jadi bunga sebenarnya yang tadi kita bahas tadi ya seperti tadi yang sekarang kita membahas tentang bunga majemuk, bunga yang
biasanya ya waktu tenggang waktunya adalah lebih dari 1 tahun ya. Ini jadi jika ada bunga yang sejahtera, misalkan seseorang membungakan uangnya sebanyak P dengan bunga sebesar 1 I per tahun ya, setelah 1 tahun ia mendapatkan bunga sebesar ini. Jadi ini tahun pertama jadi P kali I ya, hasilnya ini bunga pertamanya. Dan bunga dan pokok pinjaman pada akhir tahun menjadi P sama plus PI ya. Jadi P sama dengan P kali 1 plus I. Jadi jumlah sebenarnya itu adalah menjadi pokok pinjaman yang baru, sehingga pada akhir tahun kedua bunga yang ditambah sebesar P kali ini. P1 ini dan seterusnya ya. Jadi jumlah uang keseluruhan sekarang menjadi P dan seterusnya. Sehingga bisa kita kasih rumusnya untuk bunga majemuk adalah P pangkat ini kan. Jadi penggandaan atau penghitungan bunga dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun. Misalkan pembayaran bunga dilakukan dalam 6 kali setahun. Ini jadi rumus untuk bunga majemuk ini ya. P dengan P kali jadi rumus dasarnya ini A sama dengan kali P awal P kali 1 pangkat 1 plus I pangkat N ya. Ini nanti rumus dasarnya ini. Jadi rumus dasarnya ini namanya modal awal ya, A sama dengan P kali pangkat N. Jadi ini rumus dasarnya ya, untuk mencari bunga majemuk. Ini rumus dasarnya ya untuk bunga majemuk ya. Soalnya kita membahas tentang untuk penghitungan ya, maksudnya pembayarannya di umpamanya dalam setahun itu 3 kali atau 4 kali dan seterusnya ya. Umpamanya dalam setahun dibayarkan 3 kali atau umpamanya M-nya 3 atau 2 dan seterusnya. Jadi untuk mencari A-nya kita memakai rumus ini. A sama dengan P kali 1 plus I per M ya. M-nya itu berapa? Itu kali N kali M, di mana M untuk mencari M-nya itu adalah 12 dibagi umpamanya pemberian per 3 bulan, jadi 12 dibagi 3. X-nya itu tergantung berapa? X-nya itu bulan ya. Jadi umpamanya 2 bulan atau 3 bulan atau
4 bulan dan seterusnya. Jadi M-nya nanti ini hasilnya ini ya. Kurung tutup pangkat, jadi N-nya itu jumlahnya, N-nya tahunnya berapa kali M. M-nya itu berapa tadi dari pembagian ini dihasilkan, sehingga ini untuk bunga yang untuk pembayarannya dalam setahun bisa 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Ini pakai rumus yang ini. Contohnya ini, misalnya ada uang sebanyak 7.000 ya, diungkapkan selama 6 tahun ya. Dimana bunganya 5% per tahun dan diambil setahun sekali. Maka berapakah jumlah uang tersebut setelah 6 tahun. Jadi kalau diambil setahun sekali ya tinggal dikalikan aja ya. Ini dihasilkan ini. Nanti lihat ya. Menjadi dari 1.000 menjadi 1.200, 1.340 ya. Ini untuk pengambilan dalam setahun itu sekali. Tapi kalau nanti untuk pengambilnya per 6 bulan sekali ya tadi ya, tinggal jadi ini, bila diambil 6 bulan sekali berapa uang diterima. Ini sebagai kuis ya, nanti tinggal dimasukkan aja. 6 bulan sekali berarti 12 dibagi 6, jadi M-nya ada 2 ya. Sehingga ingin dimasukkan sama seperti ini ya. Nanti silakan untuk yang pengambilan ini pakai rumus ini, pengambilan per tahunnya lebih dari sekali ya. Tinggal 12 nanti dibagi X bulannya berapa, pemilik per 3 bulan atau per 4 bulan, jadi 12 dibangkai 3 atau bagi 4 jadi 3, nanti terus dimasukkan di rumus ini. Nah kan ini dijawab nanti di sebagai kuis ya. Itu untuk pengalaman semua. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang model pertumbuhan penduduk ya. Jadi dalam untuk deret ukur itu bisa juga untuk mencari ya pertambahan suatu penduduk ya. Jadi contohnya ini kita memakai rumus ini, itu yang di mana, di rumus apa? Penggunaan modal ini pertumbuhan penduduk adalah untuk penaksiran ya jumlah penduduk. Misalnya umpamanya kita pertumbuhannya penduduk ini berapa persen, kita bisa memperkirakan ya pada tahun ini berapa jumlah penduduknya. Jadi kita memakai rumus ini aja. Kalau pertama itu PT itu pada tahun yang ditanyakan pada tahun ke-10, PT-nya ke-10 sama dengan P1 itu penduduk pertama ya. Awal tahun kali R pangkat ini ya. 1 minus plus R ya. R pangkat T minus 1 ya. T-nya berapa? N-nya. Dimana R besar itu sama dengan 1 plus R ya. Jadi ini bisa disederhanakan. Nanti kalau kita begitu ya tinggal R-nya nanti ganti dengan 1 plus R kecil ya. Dari persentase pertumbuhannya. Sebagai contoh ini. Untuk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1901 dengan tingkat pertumbuhan 4% ya per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut ya pada tahun 2006 ya. Sudah mulai tahun 2006 pertumbuhannya menjadi 2,5 berapa jumlah 11 tahun kemudian. Jadi penelitiannya tinggal kita masukkan aja rumusnya ini.
Ini dihasilkan pada tahun 2006, hasilnya ini 2.305.359 jiwa ya. Ini untuk yang pertanyaan pertama. Yang kedua, bila pada tahun 2006 pertumbuhan penduduknya persentase kenaikan menjadi 2,5%. Jadi kita 2,5% itu kita menghitung dari jumlah penduduk pada 2006, bukan yang 1991. Jadi ngitungnya dari perubahan dari persentase itu di 2006. Silakan ini untuk pertanyaan kedua ya, untuk persentase yang pertumbuhan kenaikan 2,5% pada 2003 pada tahun silakan dihitung, nanti nilainya bisa di-share di kolom YouTube atau kolom komentar di YouTube maupun di DM saya, WA saya. Itu untuk materi hari ini ya, untuk deret ukur. Ini ada soal dan tugas, silakan nanti dikerjakan. Dan ingat ya, tiap soal-soal ini nanti akan keluar dalam ujian tengah semester ya. Jadi nanti soal-soal ujian semuanya diambil dari soal-soal yang ada di materi ini, di materi perkuliahan ya, baik itu yang soal dan tugas atau nanti yang kuis atau yang ini diambil dari situ ya soal-soalnya nanti ya. Jadi untuk pelajari ya atau kerjakan soal-soal dan tugas yang ada dalam materi kuliah ya. Jadi nanti soal-soalnya diambil dari situ. Jadi untuk buku referensinya ada, bisa dilihat ini di Arang Dumeri maupun C. Supranta yang ada di Matematika Ekonomi Terapan ya. Ini tadi setelah aplikasinya yang ada ekonomi dan bisnis Arang C. Supranto atau yang lainnya. Hampir semuanya sama ya. Silakan nanti untuk buku referensi bisa dibuka di lewat perpustakaan digitalnya punyanya STY Stekom atau nanti para yang Universitas Stekom juga ada. Silakan nanti kalau sudah menjadi anggota perpustakaan nanti bisa membuka di perpustakaan digital. Demikian untuk materi hari ini. Lebihnya maaf kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan ya. Kalau pertanyaan silakan nanti ditanyakan lewat WA saya, langsung ke DM saya, nanti bisa saya jelaskan. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.